ini saya akan mencoba menjelaskan kembali terkait dengan standar diagnosis keperawatan Indonesia. Nah, kalau kemarin pada saat live streaming sempat terputus, hari ini saya akan menyampaikan eh, terkait dengan standar diagnosis keperawatan Indonesia. Ya, tentunya ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, ya, pemahaman yang komprehensif terkait dengan bagaimana mudahnya kita mempelajari dalam proses pembuatan diagnosis keperawatan. Nah, rekan-rekan sekalian, kemarin saya sudah menyampaikan ruang lingkup bahasan yang akan disampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah latar belakang dan landasan hukum SDKI, tujuan standarisasi diagnosis keperawatan, tentunya proses penyusunan, penegakan diagnosis dengan standar diagnosis keperawatan Indonesia, dan penerapan SDKI. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti kita ketahui, saya sudah menjelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya terkait dengan standarisasi yang sudah dibuat oleh organisasi profesi. Nah, yang melatar belakanginya adalah berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, PPNI sudah memiliki 3 standar yang harus senantiasa kita ingat dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, tentunya sebagai profesi keperawatan. Nah, tiga standar ini, yang pertama adalah standar kinerja profesional. Pertama, penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu ini tentunya rekan-rekan sekalian dengan tujuan untuk mengontrol maupun mengawasi asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat kepada masyarakat, sehingga betul-betul pelayanan keperawatan tersebut bisa berkualitas dan aman dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat secara umum ketika diberikan pelayanan asuhan keperawatan bisa mendapatkan pelayanan yang baik yang memuaskan tentunya. Nah, yang selanjutnya adalah yaitu standar kinerja profesional, yaitu pendidikan, ada riset, etika, penilaian kerja. Ini standar profesi yang pertama. Sedangkan standar profesi yang kedua adalah standar kompetensi. Kalau kita lihat rekan-rekan sekalian, bagi rekan-rekan yang sudah membuka Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 tahun 2014 tentunya tentang keperawatan, bisa dilihat ya, kalau pendidikan itu ada namanya vokasi dan ada yang namanya profesional. Nah, kalau vokasi tentunya dari D3 keperawatan, sedangkan profesional ini minimal yaitu nurse ya. Jadi kalau pendidikan ada vokasi, ada nurse, atau nurse generalis, ada nurse spesialis, ada nurse subspesialis, dan juga kekhususan. Nah, kalau kekhususan kita bisa melihat ada medical bedah, ada gadar, kamar bedah, ya, kritis, jiwa, maternitas, komunitas, dan lain-lain. Nah, ini adalah kekhususan. Nah, rekan-rekan sekalian, latar belakang yang selanjutnya adalah yang menjadi titik poin pembuatan standar asuhan keperawatan, pembuatan proses keperawatan, yaitu dengan standarisasi bahasa keperawatan, yaitu dengan standar asuhan keperawatan. Standar asuhan keperawatan yang distandarkan adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah diagnosisnya, yang kedua adalah intervensinya, yang ketiga adalah luarannya, outcome. Jadi ada 3, jangan lupa. Nah, kalau diagnosisnya menggunakan standar diagnosis keperawatan Indonesia, kalau untuk intervensinya standar intervensi keperawatan Indonesia, dan luarannya standar luaran keperawatan Indonesia. Hari ini kita akan fokus kepada bagaimana standar diagnosis keperawatan Indonesia. Tetapi rekan-rekan sekalian, sebelum saya masuk ke pembuatan SDKI, saya akan meneruskan apa yang melatar belakangi sehingga standar asuhan keperawatan ini memang sesuatu yang perlu distandarkan di kita sebagai sebuah organisasi profesi, dan ini menjadi panduan untuk organisasi profesi keperawatan, untuk panduan bekerjanya perawat baik di rumah sakit ya, di komunitas, di puskesmas, dan lain-lain. Nah, yang latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 13 tentunya. Kalau kita baca, kita lihat dalam pasal 13 tersebut, setiap tenaga kesehatan bekerja di rumah sakit
tentunya harus bekerja sesuai dengan standar profesi. Nah, jadi kalau kita lihat tenaga kesehatan, apapun tenaga kesehatannya, profesi apapun, tentunya harus memiliki sebuah standar profesi. Nah, alhamdulillah kita tadi ya dengan 3 standar profesi. Nah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 66 ayat 1 mengatakan yang berbunyi, setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan prakteknya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi. Lagi-lagi ada standar profesi. Jadi ketika berbicara standar profesi itu ya sudah wajib sebuah organisasi profesi harus memiliki standar profesi. Begitu juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 66 ayat 2 yang berbunyi, standar profesi dan standar pelayanan profesi untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan ditetapkan oleh organisasi profesi. Nah, oleh karena itu, PPNI menetapkan 3 hal tadi yang menjadi distandarkan oleh organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Salah satunya adalah standar asuhan keperawatan. Nah, rekan-rekan sekalian, langsung saja, mengapa sih SDKI ini disusun oleh organisasi profesi? Apa sih tujuannya? Kita lihat yang pertama. Tentunya tujuan yang pertama adalah bagi pelayanan keperawatan. Nah, dengan adanya SDKI ini tentunya ini yang menjadi acuan ataupun pedoman bagi kita semua sebagai tenaga keperawatan untuk apa? Untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Ya, rekan-rekan sekalian, kita bisa lihat ya, kadang-kadang kita temui di beberapa institusi kesehatan, di beberapa rumah sakit yang latar belakang perawatnya berbagai macam, kadang-kadang dengan keluhan yang sama membuat diagnosis keperawatan itu bisa beberapa diagnosis keperawatan yang muncul. Ya, saya dalam pendampingan di beberapa rumah sakit dalam pembuatan diagnosis keperawatan sering menemukan satu keluhan atau keluhan yang sama ini bisa muncul ya 3, 4, bahkan lebih dari 5 diagnosis keperawatan. Ini kan sesuatu yang tidak lumrah ya. Harusnya sebuah organisasi profesi yaitu harus ada satu saja diagnosis keperawatan dengan data yang sama tentunya. Ya, kalau kita lihat kita belajar dari profesi kakak kita ya, misalnya dari Ikatan Dokter Indonesia, mereka menggunakan ICD-10 dari Aceh sampai dengan Papua. Kalau mereka menegakkan diagnosis medisnya tipes abdominalis ya tipes abdominalis, di Papua tipes abdominalis, di Aceh pun tipes abdominalis. Nah, begitu juga kita luar biasanya organisasi profesi kita mencoba untuk standarisasikan diagnosis keperawatan tersebut ya dengan SDKI ini. Nah, yang selanjutnya adalah dengan SDKI ini bisa meningkatkan otonomi perawat. Artinya rekan-rekan sekalian, kita bisa lebih otonom ya untuk menegakkan diagnosis keperawatan, untuk bekerja sesuai dengan keilmuan kita dalam pemberian asuhan keperawatan tentunya. Yang selanjutnya adalah memudahkan komunikasi intraprofesional. Nah, komunikasi ini bukan hanya komunikasi ruang lingkupnya keperawatan saja, tetapi ini juga bisa memberikan kemudahan komunikasi ya dengan antar profesi juga. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, tentunya dengan adanya SDKI ini bisa meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Nah, dengan mutu asuhan keperawatan yang baik, yang berkualitas, ini yang akan memberikan dampak yang positif dan dapat memuaskan masyarakat tentunya. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, mengukur beban kerja dan reward bagi perawat. Ya, mudah-mudahan dengan SDKI ini bisa menjadi lebih baik kembali bagi pengaturan ya tata kelola di bidang keperawatan dan lain-lain ya. Tentunya dengan SDKI ini kerja perawat di rumah sakit bisa lebih efektif dan efisien. Nah, rekan-rekan sekalian, yang selanjutnya adalah bagaimana bagi peneliti keperawatan. Jadi tujuan penyusunan SDKI ini punya dampak juga bagi penelitian keperawatan. Tentunya ini dapat memperluas area penelitian keperawatan.
Ya kalau kita lihat diagnosis keperawatan itu kan merupakan kumpulan fenomena keperawatan yang menjadi fokus penelitian. Ini bisa bisa dilakukan atau bisa dijadikan untuk sebagai fokus penelitian. Ya dapat juga pengembangan pengembangan penelitian yang lainnya, misalnya penelitian epidemiologis, penelitian eksperimental dan lain-lain. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana bagi pendidikan keperawatan? Nah, bagi pendidikan keperawatan ini dapat mengarahkan, menguatkan proses pembelajaran pada pendidikan keperawatan. Ya, kalau kita lihat, diagnosis perawatan merupakan kumpulan konsep inti dalam praktek perawatan yang dapat menjadi fokus pembelajaran. Ya, artinya dengan adanya standar diagnosis perawatan Indonesia ini memberikan kemudahan juga bagi peserta didik, bagi adik-adik kita semua calon perawat profesional. Mereka bisa mempelajari dalam menegakkan diagnosis keperawatan atau membuat standar asuhan keperawatan, sehingga ketika mereka eh, sudah lulus profesi nurse-nya dan masuk ke lahan kerja, masuk ke salah satunya ke lahan kerja yaitu klinik ataupun rumah sakit, mereka sudah siap. Mereka sudah siap dengan bekal yang baik, sehingga saya yakin kalau semuanya semuanya menjadikan standar asuhan keperawatan, standar profesi keperawatan yang sudah dibuat oleh organisasi ini menjadi panduan masing-masing institusi pendidikan, maka insya Allah tidak ada lagi ceritanya di rumah sakit dengan data yang sama, dengan keluhan pasien yang sama, tetapi diagnosis perawatan bisa berbeda-beda. Ini kan sesuatu yang apa ya, yang harus diperbaiki. Saya pikir seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita berbicara terkait dengan proses keperawatan, ya namanya proses perawatan itu di mana-mana ya di sudah pasti yang kita ingat ada 5 hal kan, dari mulai diagnosis perawatan, dari mulai pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi. Ya, itu sesuatu yang memang menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai profesi perawat dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan pada pasien. Nah, rekan-rekan sekalian, tentunya kita semua masih memahami apa yang dimaksud dengan diagnosis keperawatan. Nah, kalau saya sampaikan, diagnosis keperawatan ini merupakan bagian yang penting ya dalam menentukan asuhan keperawatan yang sesuai untuk apa? Untuk membantu klien, membantu pasien, sehingga klien atau pasien tersebut bisa mencapai kesehatan yang optimal. Ya bayangkan saja kalau seandainya kita salah dalam penegakan diagnosis keperawatan, ya maka nanti akan salah juga dalam penentuan intervensi terhadap pasien tersebut, terhadap diagnosis tersebut. Apa yang terjadi? Ya tentunya ini yang akan memberikan sesuatu yang kurang baik, sehingga pasien pun tidak dapat mencapai kesehatannya secara optimal. Nah, rekan-rekan sekalian, pada saat beberapa pekan yang lalu saya sudah menyampaikan terkait dengan nursing diagnosis terminologis. Ya, artinya di sini banyak sekali diagnosis keperawatan yang ada di dunia ini. Ada yang biasanya kita kenal dengan ICNV, ya, International Classification for Nursing Practice. Ada juga CCC, yaitu Clinical Care Classification. Ada juga North American Nursing Diagnosis Association, atau yang biasanya kita sebut dengan NANDA. Nah, kalau kita bicara dengan NANDA, ketika kita sebutkan NANDA, ya tentunya siapa yang tidak hafal dengan NANDA, ya kan selama ini saya yakin di institusi pendidikan masing-masing juga menggunakan NANDA. Ada juga yang menggunakan Home Healthcare Classification. Ada juga yang OMEHA System, contohnya itu ada di Jepang ya. Nah, rekan-rekan sekalian, artinya ini kan sebuah
upaya dalam membuat diagnosis perawatan sehingga menjadi panduan bagi semua profesi perawat. Nah, di kita di Indonesia mencoba menstandarisasi dalam pembuatan standar asuhan keperawatan, diagnosis maupun intervensi dan luarannya, yaitu dengan SDKI, ya, standar diagnosis perawatan Indonesia, standar intervensi perawatan Indonesia, dan standar luaran keperawatan Indonesia tentunya. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan tahapan proses keperawatan, ya, dimulai dari pengkajian, selanjutnya diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, rekan-rekan sekalian, yang menjadi entry point dari standarisasi yang distandarkan atau organisasi profesi menstandarkan dari diagnosis dan perencanaan. Diagnosis itu distandarkan, yaitu pembuatan standar diagnosis perawatannya. Sedangkan dari perencanaan itu ada dua yang distandarkan. Yang pertama adalah standar luaran keperawatan Indonesia, yang keduanya adalah standar intervensi keperawatan Indonesia. Jadi yang kita ingat adalah pertama diagnosis, yang kedua perencanaan. Kalau diagnosis itu tentunya yang distandarkan standar diagnosis perawatan Indonesia, sedangkan perencanaan yang distandarkan adalah standar luaran keperawatan Indonesia dan standar intervensi keperawatan Indonesia. Nah, ada yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana dengan implementasi dan evaluasi? Kenapa tidak distandarkan? Ya, kalau implementasi dan evaluasi tentunya nanti, ya, teman-teman perawat yang ada di rumah sakit, yang ada di lapangan akan melihat bagaimana kondisi pasien tersebut atau kondisi pasien yang sebenarnya. Ya, nanti tergantung dengan kondisi pasien. Makanya yang perlu distandarkan itu adalah diagnosis, luaran, dan intervensi. Rekan-rekan sekalian, standar asuhan keperawatan yang sudah disusun oleh DPP PPNI ini, ya, kalau kita lihat tadi kan ada diagnosis perawatan melalui SDKI, ada luaran melalui SLKI, dan ada intervensi yaitu SIKI, ya. Nah, kalau kita bicara diagnosis perawatan, ini kan disusunnya berdasarkan tanda dan gejala faktor resiko yang ada. Data sesuai dengan pengkajian yang dilakukan kepada pasien. Jadilah diagnosis keperawatan. Sedangkan luaran ini yaitu dari kriteria hasil. Ya, kriteria hasil yang kita buat yang diharapkan terhadap pasien tersebut. Sedangkan intervensi ini ya tentunya apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi permasalahan pasien tersebut. Rekan-rekan, ketika kita berbicara intervensi, maka yang perlu diingat adalah pertama observasi, yang kedua terapeutik, yang ketiga edukasi dan kolaborasi. Kalau dulu pada saat saya diajarkan tahun 94 kurang lebih, ya, tahun 94 oleh guru saya di sekolah perawat kesehatan Depkes Subuk Linggau, saya masih teringat sekali beliau mengatakan sederhananya begini, apapun keluhan, apapun diagnosis perawatan yang muncul, maka ada 4 hal saja yang harus kita ingat. Pertama, nursing observation. Yang kedua, nursing treatment. Yang ketiga, nursing collaboration. Yang keempat adalah nursing education. Jadi kita observasi kondisi pasiennya, apa permasalahan pasien. Selanjutnya kita berikan intervensi mandiri, ya. Yang ketiga adalah kolaborasi jika memang diperlukan dalam pemberian obat dengan tim medis dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah memberikan penkes, yaitu dengan pendidikan kesehatan, penyuluhan, ya, agar pengetahuan pasien bisa meningkat. Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya sama-sama saja, ya. Kalau kita lihat mau dari dulu sampai dengan sekarang juga sama. Ya, walaupun ada sedikit yang membedakan bahasa saja, esensinya sama sebenarnya. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, mungkin rekan-rekan bertanya di luaran bertanya, Pak, ini dari mana sih sebenarnya organisasi profesi membuat standar keperawatan, standar diagnosis perawatan Indonesia?
Ya saya sampaikan, luar biasa teman-teman DPP ya, PPNI, mereka membuat standar diagnosis perawatan ini, menyusun ini bukan sesuatu yang sederhana, tetapi membutuhkan waktu tentunya, membutuhkan waktu analisis, penyusunannya berdasarkan apa? Berdasarkan misalnya mereka melakukan review sistematik, literatur review, melakukan studi cohort, ya, studi kasus kontrol, studi kasus, opini para ahli. Alhamdulillah di Indonesia para ahli di bidang keperawatan, para profesor keperawatan kita, alhamdulillah guru-guru kita semuanya sudah mulai banyak ya. Nah, tentunya dalam pembuatan ini meminta masukan para ahli di bidang keperawatan yang ada di Indonesia. Artinya rekan-rekan sekalian, jangan kita berpikir bahwa membuat diagnosis perawatan ini asal-asalan, oh jiplak aja yang nanda atau jiplak saja dengan melihat yang lain, tidak. Ini melalui proses yang panjang penyusunannya. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, contohnya kalau kita lihat di sini ada salah satunya systematic review yang dilakukan oleh para pakar dalam menyusun diagnosis keperawatan ini, sehingga diagnosis keperawatan ini bisa tersusun dengan baik ya, melalui penelitian-penelitian sebelumnya ya. Ini banyak contoh-contohnya sebenarnya yang nanti rekan-rekan bisa melihat dari materi atau dari buku yang sudah ada tertera dalam buku tersebut. Baik rekan-rekan sekalian, kita masuk ke SDKI ya. Rekan-rekan pasti sudah mengetahui ini bukunya SDKI. Nanti saya akan ajarkan simulasi bagaimana gampangnya rekan-rekan membuka atau membaca buku tersebut. Ya, permasalahannya sebenarnya hanya satu saja. Permasalahannya banyak teman-teman di luaran sana yang alasannya, aduh susah, bingung membacanya, aduh waktunya tidak ada. Ya sebenarnya sederhana saja. Ya tinggal dibaca, bukunya dibuka, dipaksakan untuk membuka bukunya, dipelajari dengan baik. Jika tidak ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa menanyakan kepada yang lebih memahami. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam standar diagnosis keperawatan ini ada 149 diagnosis keperawatan. Itu untuk sementara. Nanti apabila rekan-rekan menemukan, kok ini dia kasus di lapangan kayaknya diagnosisnya nggak ada deh di 149 ini, ya rekan-rekan bisa saja menyampaikan ke tim penyusun yang SDKI ini, tentunya di DPP ya, PPNI. Nah, dengan demikian mudah-mudahan ini menjadi sebuah proses ya, penambahan pengetahuan, dan akan dilakukan analisis kembali oleh teman-teman penyusun buku SDKI ini, dan bisa jadi nanti akan menjadi ada edisi revisi penambahan diagnosis keperawatan. Ya seperti halnya kita bisa melihat kan, begitu juga buku diagnosis Nanda itu tidak di awal juga sampai dengan sekarang ya ada pembaharuan atau edisi revisi karena ada penambahan diagnosis keperawatan. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau rekan-rekan ingin mengetahui isi buku ini, ya pertama tentunya ada sambutan-sambutan, ada kata pengantar, ada daftar isi. Bab 1 itu terkait dengan pendahuluan, bab 2 ketentuan umum, bab 3-nya ketentuan khusus, bab 4 terkait dengan standar diagnosis keperawatan Indonesia. Selanjutnya ada proses penyusunan SDKI, tim penyusun dan tim kontributor. Nah, rekan-rekan nanti ketika ada sesuatu kasus di lapangan yang mungkin belum tercover melalui buku SDKI ini bisa menyampaikan ke tim penyusun dan ini menjadi kontributor. Nah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya daftar pustaka bisa kita lihat dari mana saja tim penyusun ini menyusun buku ini, mengambil referensi-referensi yang sehingga menjadilah sebuah buku standar diagnosis keperawatan Indonesia. Baik, rekan-rekan sekalian, kita mengenal terlebih dahulu terkait dengan
jenis diagnosis ya, jenis diagnosis. Kalau di diagnosis keperawatan itu ada dua hal yang kita ingat, ada diagnosis negatif, ada diagnosis positif. Nah, kalau negatif ini tentunya biasanya yang terkait dengan diagnosis aktual dan diagnosis resiko. Ada yang bertanya, kenapa sih kok di eh, dikategorikan diagnosis negatif? Ya, diagnosisnya kenapa nggak langsung diagnosis saja? Ya, rekan-rekan sekalian, sebenarnya kenapa dikategorikan diagnosis negatif? Karena memang kondisi saat itu pasien dalam kondisi yang membutuhkan penyelesaian untuk permasalahan kesehatannya. Ya, karena tanda kutip pasien itu sakit. Oleh karena itu dikatakan diagnosis keperawatan yang sifatnya negatif. Negatif itu tentunya aktual dan resiko. Nah, aktual ini rekan-rekan sekalian, untuk mendirikan diagnosis aktual ya tentunya ini ada tanda gejala mayor dan minor. Jadi tanda dan gejala mayor dan minor inilah yang akan menentukan diagnosis, apakah itu diagnosis aktual, resiko maupun promosi kesehatan. Tetapi ketika ada kondisi pasien yang datang ya ke rumah sakit, misalnya kita menangani kondisi pasien ada tanda gejala mayor maupun minor, itu sudah otomatis ya diagnosis perawatan yang kita tegakkan adalah diagnosis aktual. Selanjutnya adalah diagnosis risiko. Ya, risiko ini artinya kemungkinan akan terjadi, potensial akan terjadi kan. Nah, tentunya data yang ada pasti faktor risiko. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, diagnosis positif. Nah, kalau tadi negatif terdiri dari aktual dan risiko, sedangkan positif ini adalah kondisi pasien sudah membaik, yaitu diagnosis yang muncul adalah promosi kesehatan. Jadi 3 saja diagnosis itu, aktual, resiko, dan promosi kesehatan. Ini berdasarkan standar diagnosis perawatan Indonesia yang sudah dibuat oleh DPP PPNI. Nah, bagaimana kita menegakkan diagnosis promosi kesehatan ini? Tentunya berdasarkan data tanda dan gejala mayor dan minor juga. Ya, nanti kita akan coba kupas satu persatu. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam penegakan diagnosis ya atau proses diagnosis ini, yang pertama adalah tentunya hasil dari asesmen, hasil dari pengkajian terhadap kondisi pasien. Maka data yang ada tersebut kita lakukan analisis terlebih dahulu, yang biasanya kita sebut dengan analisis data. Ya, kita bandingkan data yang ada dengan nilai yang normal, kita kelompokkan data tersebut kan, apakah data tersebut nanti tanda dan gejalanya tanda gejala mayor, minor, itu kita kelompokkan terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kita sudah lakukan analisis data, baru kita identifikasi masalahnya. Masalahnya ini apakah masalah aktual, resiko, atau promosi kesehatan. Jadi 3 hal tersebut yang harus kita ingat. Masalah aktual, resiko, atau promosi kesehatan. Nah, kalau sudah kita identifikasi, oleh karena itu kita langkah yang berikutnya melakukan perumusan diagnosis. Nah, perumusan diagnosis ini ada istilah tripat, ya, tripat atau 3 bagian. Jadi untuk membuat diagnosis aktual ini yaitu harus ada 3 unsur, ya, 3 unsur. Apa 3 unsur itu? Mengandung biasanya yang biasanya kita sebut dengan problem, ada masalah, ada etiologinya, ada simptomnya atau tanda dan gejala. Jadi kita lihat ya, problem, etiologi dan simptom biasanya. Ini yang tadi yang disebut dengan jadi ada tanda gejala mayor dan minor ya. Nah, sedangkan yang perumusan diagnosis TUFAT atau 2 bagian itu terdiri dari resiko dan promosi kesehatan. Jadi diingat saja, kalau 3 bagian atau 3 unsur berarti itu adalah diagnosis aktual.
Kalau hanya dua unsur saja berarti itu resiko dan promosi kesehatan. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan mencoba mengkelompokkan data berdasarkan kategori dan subkategori yang sudah ditentukan oleh DPP PPNI. Nah, diagnosis keperawatan itu terdiri dari 5 kategori. Kategori apa saja? Yang pertama adalah fisiologis, yang kedua psikologis, yang ketiga perilaku, yang keempat relasional, dan yang kelima adalah lingkungan. Jadi ada 5 ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi saya ulangi, fisiologis, yang kedua psikologis, yang ketiga perilaku, yang keempat relasional, dan yang kelima adalah lingkungan. Jadi ada 5 kategori. Nah, bagaimana dengan subkategorinya? Subkategori ini sebenarnya untuk mempermudah kita yang dalam penegakan diagnosis nantinya. Nah, yang pertama misalnya fisiologis. Fisiologis ini ada 7 subkategori. Yang pertama respirasi, yang kedua sirkulasi, yang ketiga nutrisi dan cairan, yang keempat eliminasi, yang kelima aktivitas dan istirahat, yang keenam neurosensori, dan yang terakhir adalah reproduksi dan seksualitas. Ya, jadi kita lihat ya, ada 7 subkategori. Nah, bagaimana di psikologis? Di psikologis ada 3 subkategori. Yang pertama nyeri dan kenyamanan, yang kedua integritas ego, yang keempat adalah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, rekan-rekan sekalian, artinya nanti data yang kita dapatkan hasil dari asesmen kita atau hasil pengkajian kita terhadap pasien, maka ini nanti yang akan menjadi mempermudah kita dalam penegakan diagnosis keperawatan. Selanjutnya adalah perilaku. Nah, perilaku ini, kategori perilaku, kita ingat kategori perilaku ini adalah kategori yang ketiga, yaitu subkategorinya ada kebersihan diri, ada penyuluhan, dan pembelajaran. Baik, yang selanjutnya yang keempat adalah kategori relasional. Nah, kategori relasional ini ya tentunya subkategorinya hanya satu saja, yaitu interaksi sosial. Nah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya ada yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan ini subkategorinya keamanan dan proteksi. Jadi diagnosis keperawatan yang sudah distandarkan oleh PPNI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, diagnosis keperawatan itu dikelompokkan datanya berdasarkan 5 kategori dan 14 subkategori. Di fisiologis itu ada 7, di psikologis ada 3, di kategori perilaku ada 2 subkategori, di relasional ada 1 subkategori, dan di lingkungan ada 1 subkategori. Baik, rekan-rekan sekalian, di luaran sana banyak teman-teman kita masih membuat diagnosis keperawatan berdasarkan diagnosis medis. Ya, sebenarnya itu belum tepat, karena dalam pembuatan diagnosis keperawatan ya berdasarkan data, berdasarkan hasil kajian yang kita dapatkan dari pasien tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan, ya hasil pengkajian kepada pasien, ya data yang didapat tersebut kita lakukan analisis data, kita identifikasi masalahnya, baru kita rumuskan diagnosis keperawatan. Jadi kalau rekan-rekan masih berpatokan terhadap diagnosis medis, yaitu masih kurang tepat atau tidak benar. Sebaiknya adalah berdasarkan hasil pengkajian kita terhadap pasien. Baik, rekan-rekan sekalian, bagaimana dengan indikator diagnosis ya, komponen diagnosis keperawatan? Nah, rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah mengenal diagnosis aktual, resiko, dan promosi kesehatan. Nah, ketika kita berbicara tentang diagnosis aktual, ya tentunya ini nanti yang ada pada diagnosis aktual itu adalah penyebab dan tanda gejala. Nah, penyebab ini atau etiologi ya bisa karena biofisiologis, bisa efek terapi penyebabnya, bisa situasional, maturasional, dan lain-lain.
Nah, sedangkan diagnosis aktual dan promkes, tanda dan gejala atau simptom ini yaitu ini untuk menegakkan diagnosis aktual dan promkes. Ya. Yang selanjutnya untuk faktor resiko ya tentunya eh, untuk menegakkan diagnosis faktor resiko juga. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk pengelompokan tanda dan gejala ya kita dibagi menjadi dua. Satu mayor, yang kedua minor. Nah, mayor ini ketika kita mengelompokkan data menjadi data mayor, ya tanda dan gejala mayor, berarti hasil pengkajian kita, ya data tersebut ditemukan sebanyak 80 sampai dengan 100% untuk validasi diagnosis. Jadi 80 sampai dengan 100% ya. Sedangkan minor, ya pertama tidak mesti harus ditemukan. Yang kedua, kalaupun ditemukan ini akan mendukung penegakan diagnosis ya. Nah, rekan-rekan sekalian, saya akan menyampaikan terkait dengan komponen diagnosis keperawatan. Di komponen diagnosis keperawatan ini ya, kalau tadi komponen diagnosis keperawatan indikator diagnosisnya ada tanda dan gejala mayor dan minor. Nah, di komponen diagnosis keperawatan selanjutnya masalah atau label diagnosis. Nah, rekan-rekan sekalian, nanti rekan-rekan bisa membuka di buku SDKI ada yang namanya label diagnosis atau masalah. Nah, di sini menggunakan deskriptor dan fokus diagnosis. Deskriptor itu ada 4, ya biasanya menggunakan kalimat gangguan, penurunan, intoleransi, dan defisit. Sedangkan fokus diagnosisnya ya pertukaran gas, curah jantung, aktivitas, dan pengetahuan. Ya contohnya gangguan pertukaran gas, penurunan curah jantung, intoleransi, aktivitas, defisit, pengetahuan. Ya mungkin ya kita jangan dibalik-balik ya. Defisit pertukaran gas, intoleransi curah jantung. Nah, ini bahaya ya. Jadi kita mengikuti saja yang sudah distandarisasi, yang distandarkan oleh organisasi profesi kita. Baik rekan-rekan sekalian, bagaimana melakukan perumusan diagnosis keperawatan? Nah, tadi saya sudah menyampaikan diagnosis itu ada 3, diagnosis aktual, diagnosis resiko, dan promosi kesehatan. Nah, tadi sudah saya jelaskan terkait dengan diagnosis aktual harus mengandung 3 unsur atau 3 bagian. Ya, 3 bagian tersebut problem, masalahnya, etiologi, penyebabnya apa, dan tanda gejalanya apa, simptomnya. Jadi problem, etiologi, simptom. Ya, ada 3 unsur ini. Yang kalau ada 3 unsur ini berarti ini diagnosis aktual. Ya, penulisannya bagaimana? Ya, kita lihat dulu problem atau masalahnya apa. Masalah berhubungan dengan berhubungan dengan apa? E-nya kan etiologi, penyebabnya, berhubungan dengan penyebabnya. Nah, terus dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan simptom, dibuktikan dengan tanda dan gejala. Nah, rekan-rekan sekalian, itu penulisan secara lengkap diagnosis aktual. Ya, jadi masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda dan gejala. Sedangkan yang kedua yaitu diagnosis resiko. Nah, bagaimana penulisannya? Penulisannya hanya dengan 2 bagian. Nah, 2 bagian ini terdiri dari apa? Hanya masalah dan faktor resiko. Ya, tidak ada penyebab. Jadi yang harus diingat 2 bagian ini masalah dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan faktor resiko. Ya. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, diagnosis promosi kesehatan. Nah, kalau diagnosis promosi kesehatan ini ya masalah dibuktikan dengan tanda dan gejala. Jadi P dan S ya, problem dan simptom saja. Masalah dibuktikan dengan tanda dan gejala. Baik rekan-rekan sekalian, saya akan langsung saja memberikan contoh, simulasikan secara sederhana, gampangnya kepada rekan-rekan sekalian yang ada di rumah. Nah, contohnya misalnya pasien kita datang, ya kita pada saat jaga di rumah sakit,
ada pasien dengan kondisi, ya pasien tersebut katakanlah dia datang dengan sesak napas ya, yang selanjutnya pasien tersebut eh, batuk ya, batuk-batuk, produksi sekret atau sputumnya meningkat, ada misalnya. Nah, rekan-rekan sekalian, eh, ada lagi misalnya ditandai dengan mengi, wheezing ya misal. Nah, ini kan menjadi kita melihat gejala dan tanda mayornya seperti apa, tanda minornya seperti apa. Nah, kalau sudah seperti itu ya, rekan-rekan sekalian, tadi kata kuncinya ada sekret, ada produksi sputum, maka pasiennya sesak napas, maka kita yang paling sederhana yang kita ingat adalah bersihan jalan napas. Oh, ini pasien permasalahannya adalah jalan napasnya tidak efektif. Nah, tidak efektifnya kenapa? Ya, kita ingat tadi kata kuncinya adalah ada sputum ya. Ada dahak, pasien tersebut batuknya berdahak, produksi sputumnya meningkat. Nah, maka dari itu kita berpikir, oh, kemungkinan yang paling besar diagnosis yang paling tepat adalah diagnosis perawatannya bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, oleh karena itu bagaimana cara mencarinya? Nah, mencarinya saya akan simulasikan. Rekan-rekan sekalian, tadi sudah saya sampaikan ada 5 kategori dan ada 14 subkategori. Nah, kalau pasien sesak napas, ini kan berarti permasalahan apa kira-kira? Kategorinya tentunya kategorinya fisiologis. Nah, sesak napas itu di subkategori apa? Ya tentunya di subkategori yang pertama, yaitu respirasi. Nah, tinggal rekan-rekan sekalian, kita dibuka saja bukunya. Dibuka di daftar isinya rekan-rekan sekalian nanti akan melihat yaitu ada kategori fisiologis. Langsung saja dibuka di halaman 18, ada bersihan subkategorinya respirasi, dan diagnosis pertamanya itu adalah bersihan jalan nafas yang tidak efektif. Rekan-rekan buka halaman 18, langsung muncul bersihan jalan nafas yang tidak efektif ya. Nah, bersihan jalan nafas tidak efektif itu label atau masalahnya, sedangkan ada D sebelah kanan atas ada D.0149 itu adalah nomor kode atau pengkodeannya. Ada definisi ya, definisi dari masalah atau diagnosis perawatan yang kita angkat tersebut. Ada penyebabnya ya, ada penyebabnya juga, dan ada tanda dan gejala mayor dan minor. Saya bacakan. Sebelum kita memastikan ini adalah sesuai dengan masalah yang kita hadapi dalam perawatan pasien tersebut, lebih baik kita baca terlebih dahulu sehingga kita yakin bahwa dalam penegakan diagnosis keperawatan ini sudah benar. Contohnya bersihan jalan napas tidak efektif. Ini adalah label atau masalahnya. Nah, di bawahnya ada definisi. Definisinya, ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. Nah, kira-kira sesuai nggak menurut rekan-rekan semuanya? Pasti sesuai, ya. Karena di sini kata kuncinya ada sekret. Nah, penyebabnya apa? Ya tentunya kalau di buku panduan ini ada 10 penyebabnya. Contohnya spasme jalan napas, hipersekresi jalan napas, disfungsi neuromuskuler, benda asing dalam jalan napas, adanya jalan napas buatan, sekresi yang tertahan, hiperplasia, proses infeksi, respon alergi, efek agen farmakologis, misalnya karena anestesi. Artinya rekan-rekan sekalian, tidak semuanya rekan-rekan catut semuanya, tetapi pilih saja sesuai dengan kondisi pasiennya. Penyebabnya apa kira-kira? Contohnya kita ambil penyebabnya yang poin yang pertama adalah spasme jalan napas. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, kita lihat juga ya, sebelum gejala dan tanda mayor maupun gejala dan tanda minor,
penyebab, ada juga penyebab fisiologis, ada juga penyebab situasional. Penyebab situasionalnya itu ada merokok, merokok pasif, terpajan polutan ya, dan lain-lain. Nah, kita lihat gejala dan tanda mayor. Nah, gejala tanda mayor ini ada tentunya ada subjektif dan objektif. Kita ambil yang objektif. Yang pertama misalnya batuk tidak efektif, tidak mampu batuk pasiennya, sputumnya meningkat atau sputumnya berlebih produksinya, ada mengi, ada wheezing atau ada ronki ya, bisa kita dengarkan suara napas pasien tersebut. Yang selanjutnya ada mekonium misalnya di jalan napas, ini khusus pada bayi misalnya atau pada neonatus. Nah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya gejala dan tanda minor. Gejala dan tanda minor ini subjektif dan objektif. Subjektifnya apa? Contohnya misalnya dyspnea, sulit bicara ya. Sedangkan objektifnya pasien gelisah, cyanosis, bunyi napasnya berubah misalnya. Bunyi napasnya menurun, frekuensi napasnya berubah, dan ada pola napas yang berubah. Nah, rekan-rekan sekalian, itu tanda gejala minor. Nah, bagaimana kalau kita susun menjadi sebuah diagnosis keperawatan aktual? Ya, tadi kita ingat apa label atau masalahnya. Label masalahnya bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, ini penyebabnya apa? Kita ingat tadi kan problem, masalahnya, penyebabnya apa, dan simptom. Berhubungan dengan apa penyebabnya? Nah, kita tadi sudah sepakati, katakanlah contohnya adalah poin yang pertama, spasme jalan napas. Berarti bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan napas. Dibuktikannya dengan apa? Ya, dibuktikannya dengan gejala. Berarti gejala dan tanda mayor maupun minor. Contohnya misalnya dibuktikan dengan batuk tidak efektif, sputum yang berlebih, mengi, ada dyspnea, dan gelisah pasiennya. Nah, rekan-rekan sekalian, itu contoh sederhana dalam pembuatan diagnosis aktual. Nah, jadi sampai di sini rekan-rekan sekalian, untuk membuat diagnosis aktual atau diagnosis keperawatan aktual, ya saya yakin rekan-rekan sudah bisa memahami ya, sehingga nanti rekan-rekan bisa mencoba belajar membuat diagnosis keperawatan sendiri ya, berdasarkan pengkajian pada pengkajian pada pasien, tentunya pada pasien tersebut yang dilakukan oleh perawat. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian dilakukan analisis data ya, sesuai dengan tahapan, dan baru nanti diidentifikasi masalahnya, baru perumusan diagnosisnya. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, diagnosis resiko. Nah, diagnosis resiko contohnya misalnya resiko aspirasi ya. Kita ambil resiko aspirasi saja. Kategori masih fisiologis, subkategorinya respirasi. Caranya sama. Jadi rekan-rekan tinggal membuka buku SDKI-nya, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Nah, faktor resikonya apa? Faktor resikonya banyak sekali nih, kurang lebih 15. Ya, nanti rekan-rekan pilih saja yang sesuai. Katakanlah kita coba ambil satu saja, yaitu penurunan tingkat kesadaran. Ya, penurunan tingkat kesadaran ya, karena kondisi pasiennya dalam kondisi penurunan kesadaran. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, kondisi klinis yang terkait apa kira-kira? Nah, ini juga boleh dicantumkan. Nah, rekan-rekan sekalian, karena resiko ya, diagnosis resiko ini tadi ada masalahnya dan ada faktor resikonya. Jadi bagaimana cara membuat diagnosisnya? Kita lihat masalahnya. Resiko aspirasi dibuktikan dengan apa? Faktor resikonya tadi kita lihat dibuktikan dengan tingkat kesadaran yang menurun. Ya, baik. Itu cara membuat diagnosis perawatan yang kedua. Nah, rekan-rekan sekalian, yang selanjutnya yang ketiga adalah contoh diagnosis promkes atau promosi kesehatan ya. Nah, rekan-rekan sekalian,
Kita coba ambil dengan kategorinya fisiologis, subkategorinya eliminasi. Misalnya eh, kesiapan peningkatan eliminasi urin pada pasien ya. Nah, jadi label atau masalahnya kesiapan peningkatan eliminasi urin ini nomor kodenya D0048. Definisinya ya pola fungsi sistem perkemian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan eliminasi yang dapat ditingkatkan. Nah, ini sesuai nggak dengan kondisi pasien? Jika sesuai berarti label atau masalah ini bisa kita ambil. Nah, yang selanjutnya eh, ada gejala dan tanda mayor dan ada gejala dan tanda minor. Nah, kita lihat misalnya gejala dan tanda mayornya, subjektifnya ya pasien mengungkapkan keinginan untuk meningkatkan eliminasi urin. Ya objektifnya misalnya jumlah urinnya normal, karakteristik urinnya pun normal. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana caranya membuat diagnosis promosi kesehatan? Ya tinggal kita cantumkan label atau masalahnya. Berarti apa tadi label masalahnya itu? Kesiapan peningkatan eliminasi urin, dibuktikannya dengan tanda dan gejala tadi ya. Dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urin normal. Ya, jadi rekan-rekan sekalian itu adalah diagnosis promosi kesehatan. Nah, rekan-rekan sekalian, yang selanjutnya adalah sebelum saya akhiri, saya akan mencontohkan kembali misalnya kondisi yang kadang-kadang ini banyak kondisi di lapangan teman-teman di rumah sakit, tapi banyak sekali diagnosis satu keluhan, banyak terjadi diagnosis yang ditegakkan. Contohnya misalnya pasien dalam datang ke rumah sakit dengan kondisi badannya panas, suhunya katakanlah misalnya 39 derajat Celcius kan, dengan gejala-gejala yang lainnya. Yang jelas yang kita harus lihat, kalau kondisi pasien yang panas, berarti yang paling pas yang harus kita ingat adalah kondisi pasien ini peningkatan suhu tubuh kan, hipertermi. Nah, kita lihat untuk lebih jelasnya kita akan melihat nanti di kategori mana kondisi pasien tersebut. Ya, contohnya rekan-rekan sekalian bisa langsung melihat di buku SDKI ini, yaitu kategori fisiologis. Ya, di kategori fisiologis ini rekan-rekan bisa melihat langsung. Jadi rekan-rekan sekalian, buka di kategori fisiologis ya. Subkategorinya adalah bukan kategori fisiologis tetapi kategori lingkungan. Subkategorinya keamanan dan proteksi. Ya, keamanan dan proteksi ini yaitu bisa dilihat di D0130 yaitu hipertermi. Hipertermi yaitu 284. Nah, rekan-rekan di 284 ini, rekan-rekan nanti akan langsung dibuka saja di halaman 284. Tinggal rekan-rekan baca definisi dari ya hipertermi tersebut ya. Ya, contohnya sudah kita dapatkan, kita baca definisinya. Hipertermi, suhu tubuh meningkat di atas rentang normal tubuh. Ya, ada penyebabnya dehidrasi, terpapar lingkungan panas, proses penyakit, ketidaksesuaian pakaian dengan suhu lingkungan, peningkatan laju metabolisme, respon trauma, aktivitas berlebihan, penggunaan inkubator dan lain-lain. Artinya rekan-rekan sekalian, rekan-rekan tinggal dipilih apa penyebabnya, disesuaikan dengan kondisi pasien. Ya, saya kasih contoh satu lagi, yaitu terkait dengan misalnya pasien datang dengan mengeluh nyeri. Ya, nyerinya itu apakah karena trauma dan lain-lain ya. Nah, keluhan atau data yang nyeri ini, permasalahan nyeri ini, kita akan bisa melihatnya di kategori yang mana? Kategorinya tentunya kategori psikologis.
Jadi jangan salah ya, bukan fisiologis tetapi kategorinya kategori psikologis. Nah, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan bisa buka kategori psikologis dan subkategorinya nyeri dan kenyamanan. Nah, contohnya misalnya kita ambil nyeri akut ya. Kita buka halaman 172. Nyeri akut di halaman 172. Ya, kita baca bagaimana definisi nyeri akut. Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual ataupun fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang lebih 3 bulan. Hanya rekan-rekan sekalian, ketika kita sudah membaca definisi nyeri akut ini sesuai dengan kondisi pasien, ya artinya kita bisa menegakkan diagnosis ya dengan menggunakan label atau masalah nyeri akut tersebut. Ya, kalau penyebabnya banyak ya. Pertama agen penyerap fisiologis, agen penyerap kimiawi, agen pencedera fisik ya, dan sebagainya. Oke rekan-rekan sekalian, itu sebenarnya secara sederhananya saya mensimulasikan dalam bagaimana caranya membuat diagnosis keperawatan berdasarkan standar diagnosis keperawatan Indonesia. Nah, terakhir sebelum saya tutup kesimpulan, yang pertama adalah semakin lengkap standar profesi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik perawat, artinya semakin dapat meningkatkan atau dapat menjamin mutu praktek dan keselamatan klien dalam memberikan asuhan keperawatan ya oleh perawat tentunya. Nah, rekan-rekan sekalian, dengan SDKI ini diharapkan tidak hanya bermanfaat dalam pelayanan dan pendidikan, namun juga dalam mudah-mudahan dapat masuk ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Nah, sebagai apa? Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan tentunya. SDKI juga diharapkan dapat bermakna dalam aspek penghargaan dan kesejahteraan serta pelindungan bagi perawat. Rekan-rekan sekalian, ketika kita bekerja, ketika kita melayani pasien dengan baik dan benar, dengan menggunakan standar profesi yang sudah ditetapkan, tentunya ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Menjadi bukan hanya pasien yang mengalami kepuasan dengan pelayanan kita, tetapi secara psikologis ya, kita pun ada perasaan puas dalam melaksanakan pekerjaan yang kita lakukan. Yakinlah ketika kita bekerja memberikan yang terbaik, yang optimal untuk pasien dan keluarganya ya, untuk masyarakat secara umum, maka mudah-mudahan bukan hanya berbuah terkait dengan penghargaan di dunia saja, tetapi mudah-mudahan ini pun bisa menjadi ladang pahala amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita insyaallah di yaumil akhir. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat rekan-rekan sekalian. Itu saja yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ya dalam penyampaian, itu kelemahan dari pribadi saya. Adapun kelebihan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.